Realistiskah timnas Indonesia lolos Piala Dunia? Demi mengamankan posisi dalam turnamen yang mana selalu diimpikan oleh pesepak bola, semua dilakukan demi menjaga asa menuju Piala Dunia tetap menyala. Namun perlu diketahui, sepak bola bukan hanya sebuah perkara menendang si kulit bundar, tapi juga mampu memberikan citra permainan yang apik baik dalam strategi maupun taktik yang mana mampu memberikan rasa kenyamanan baik oleh pemain maupun penggemarnya. Melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini yang digadang-gadang bakal mampu menembus di ajang terbesar sepak bola itu tak terlepas dari kerja keras para mereka jajaran federasi, kepelatihan, pemain bahkan pendukung setianya. Timnas Indonesia sendiri memiliki daya tarik yang luar biasa bukan hanya dari mata lokal, tetapi timnas Indonesia tak luput sorotan dari penjuru dunia saat berlaga. Salah satu kebolehan timnas Indonesia yang selalu menjadi sorotan saat menghadapi tim-tim papan atas, kokohnya pertahanan yang sulit untuk ditembus. Selain penjaga gawang yang menjadi tembok terakhir, solidnya chemistry dari trio Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang sering tampil bersama di lini belakang timnas Indonesia. Chemistry ketiganya dianggap telah terbangun dan saling memahami satu sama lain mampu membuat para rival frustasi dan mengalami kebuntuan untuk membembus tembok terakhir timnas Indonesia. Namun seperti apa yang disebutkan oleh Patrick Kluivert, chemistry tak bisa tumbuh dalam 1 atau 2 hari. Lantas bagaimana trio solid ini terbentuk di timnas Indonesia? Pasca pertandingan melawan Bahrain, trio yang berisikan Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner langsung jadi trending topik. Media-media lokal maupun internasional mulai menjajarkan trio ini dengan trio timnas Italia era lawas yang berisikan Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, dan Paolo Maldini. Terbentuknya trio ini dimulai pada tahun 2021 saat Ridho pertama kali debut untuk timnas Indonesia senior. Di saat masih banyak back-back senior macam Fahrudin Arianto hingga Victor Igbonevo, Shin Tae-yong justru memilih Ridho sebagai back andalannya. Debut resmi Ridho untuk timnas Indonesia senior terjadi pada akhir Mei 2021. Waktu itu Ridho tampil 90 menit meski saat itu skuad Garuda dihajar Oman dengan skor 3-1. Itu hanya uji coba biasa. Namun tetap saja jadi awal yang buruk untuk pemain muda seperti Ridho. Tapi Ridho memilih untuk memperbaiki diri agar terus dipanggil oleh STY. Ridho pun jadi salah satu pemain yang mengalami lonjakan performa dalam beberapa tahun terakhir. Dari segi kematangan berpikir, kecepatan, teknik olah bola, dan kekuatan fisiknya terus ia tingkatkan. Hingga akhirnya Ridho selalu menjadi andalan di lini bertahan skuad Garuda. 3 tahun kemudian Justin Hubner baru muncul di skuad senior timnas Indonesia. Ajang Piala Asia 2023 jadi turnamen resmi pertamanya bersama skuad Garuda. Shin Tae-yong memberikan kesempatan di tim senior yang mana sebelumnya Hubner sempat melakoni laga uji coba bersama timnas Indonesia kelompok umur yang mana akan disiapkan untuk melakoni laga Piala Dunia U20 yang batal dilakoni. Di timnas senior, Shin Tae-yong memberikan kepercayaan debut Justin Hubner yang saat itu bersama Jordi Amat, Saine Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Masuk kepada Jay Itzes yang awal gabung bersama timnas langsung dikenal dengan julukan Bang Jayadi. Memang Jay Itzes jadi yang paling telat bergabung. Pemain belakang Venesia itu baru debut pada Maret 2024. Tepatnya saat menghadapi Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Lagi-lagi Shin Tae-yong jadi sosok penting di balik kehadiran pemain bertahan berkualitas di timnas Indonesia. Kabarnya Itzes jadi salah satu nama yang diminta langsung oleh STY kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Tujuan dinaturalisasinya J adalah untuk mewujudkan misi PSSI membentuk skuad tim nasional yang berhiaskan pemain-pemain berkelas. Dan Itzes kala itu termasuk sebagai pemain grade A di mata PSSI. Insting STY pun terbilang tepat untuk membujuk Bang J. Sang pemain dengan cepat menyesuaikan skema dan iklim di Indonesia. Pemain yang masuk radar Inter Milan dan Juventus itu bahkan kini menyandang sebagai kapten tim menggantikan Asnawi Mangkualam. Debut Jay Itzes di laga melawan Vietnam juga menandai debutnya trio solid ini. STY memasang mereka secara bersamaan dalam skema 5-4-1 yang bisa bertransformasi menjadi 3-4-3. Menariknya saat laga perdana trio ini dimainkan, yang mengemban ban kapten bukan Jay Itzes, melainkan Rizky Ridho.
Meski baru pertama kali dimainkan bersama, tiga pemain itu tampil sangat solid, sigap, dan kompak saat pemain lawan datang menyerang. Trio yang masih hangat-hangatnya ini sudah cukup membuktikan diri di hadapan para pendukung timnas Indonesia. Dengan solidnya performa ketiga pemain itu, Indonesia mampu mengemas 3 poin sekaligus clean sheet pertama di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan ini membuat STY menjadikan trio solid sebagai pilihan utama di sektor pertahanan. Setelah laga itu, hasil positif senantiasa menyertai Indonesia saat ketiganya bermain dalam format 3 back di jantung pertahanan. Pertarungan kiper nomor 1 timnas Indonesia, Maarten Paes atau Emil Auderoh. Siapa yang lebih layak untuk berdiri di bawah mistar gawang Garuda, Maarten Paes atau Emil Auderoh Mulyadi? Sepertinya sekarang nggak ada yang mampu mengalahkan perdebatan panas yang satu ini di kancah sepak bola Indonesia. Kedua penjaga gawang keturunan ini sama-sama dianugerahi bakat dan skill yang luar biasa. Rekam jejak mereka juga terbilang menyilaukan jika dibandingkan deretan kiper lokal langganan timnas. Paes dan Emil saling unggul satu sama lain di berbagai aspek. Persaingan antar individu yang menjadi dilema Patrick Kluivert dan pelatih kiper timnas untuk menentukan satu di antara mereka yang akan turun sejak menit pertama. Sangat disayangkan untuk digeletakin begitu saja di bangku cadangan. Tapi karena yang bisa turun di lapangan cuma satu kiper, maka mau tak mau mesti ada yang dikorbankan. Maarten Paes, benteng terakhir yang kokoh, mungkin jadi nama tengah yang tepat bagi Maarten Paes. Sepanjang meniti karir, pria 26 tahun yang punya garis keturunan Kediri ini tumbuh menjadi seorang stopper yang punya kemampuan refleks tajam dan selalu tenang saat mengawal gawang miliknya. Kebolehan itu sudah Paes pupuk sejak masih di tingkat junior bersama Akademi VV Union di Belanda. Namanya merangkak naik sejak direkrut oleh klub tradisional papan atas Belanda, FC Utrecht, dan memulai debut profesional dengan tampil di Eredivisie pada 2018. Bersama The Domsterlingen, Paes menunjukkan performa yang lumayan mengesankan selama 48 pertandingan hingga 2022. Keahlian inilah yang membuatnya percaya diri untuk pergi merantau guna mempertebal CV dan memperkaya pengalaman. Klub penghuni Major League Soccer, FC Dallas dipilih jadi pelabuhan baru pada jendela transfer 2022. Dallas menebus Paes dari Utrecht dengan mahar 17,3 miliar rupiah dan langsung menempatkannya sebagai pilihan pertama. Keputusan Paes untuk hijrah ke Amerika rupanya terbukti tepat. Ia semakin dikenal publik setelah membuat God Lionel Messi frustrasi saat Dallas bersua Inter Miami. Paes pun jadi figur idola yang disanjung di Toyota Stadium, markas Dallas. Rentetan penampilan gemilang di Liga Negeri Paman Sam membuat harga Paes grafiknya melonjak. Sebuah kehormatan baginya bisa menjadi bagian dari Indonesia. Paes memang belum ada setahun dipanggil memperkuat timnas, tapi ia sudah mendapatkan pengakuan sebagai kiper yang spesial. Paes dinilai punya 2 keunggulan utama, yakni ketenangan dan percaya diri yang tinggi dan selalu punya penempatan posisi yang pas. Emil Auderoh Mulyadi, portir kaya pengalaman. Sedikit berbeda dengan cerita Paes yang langsung terbuka untuk pindah paspor, Emil Auderoh sempat menuai cibiran satu Indonesia karena menolak mentah-mentah panggilan memperkuat timnas pada 2021. Memang saat itu Emil sendiri sedang berupaya untuk memperjuangkan satu tempat di skuad timnas Italia. Emil yang sudah punya puluhan caps bersama Azzurri sejak kelompok usia jelas ingin sekali namanya dipanggil ke tingkat senior. Namun, semesta berkata lain. Emil nggak kunjung tembus tim senior dan malah disalip oleh Guglielmo Vicario dan Alex Meret. Kenyataan pahit itulah yang akhirnya membuat pria kelahiran Mataram itu membuang jauh-jauh gengsinya dan mengabulkan permintaan ketum PSSI, Erick Thohir, untuk berseragam merah putih. Perjalanan karirnya bila dibandingkan dengan Paes, Emil jelas lebih beruntung karena punya segudang pengalaman yang mentereng. Emil yang memulai start dari Akademi Juventus di Turin pernah melanglang buana bersama klub-klub tenar Italia, mulai dari Venezia, Sampdoria, hingga Inter Milan. Secara prestasi jauh mengungguli Paes. Sejauh ini, Emil sudah menggondol 8 piala dari berbagai kompetisi bersama La Vecchia Signora dan La Beneamata.